Bisa mengatakan semua agama adalah sama. Menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Bagaimana bisa berkata begitu? Lisan orang beriman yang mengucapkan syahadat mustahil bisa keluar, susah. Mau menyebutkannya susah karena lisan ini selalu bersyahadat dalam kebaikan. Magetan, Gunung Lawu, view-nya seperti ini guys. Telunjuk tauhid itu tidak akan pernah digunakan untuk bermaksiat. Mustahil telunjuk ini bisa digunakan pada pena untuk tanda tangan proyek yang bermasalah. Tanda tangan yang bermaksiat, tanda tangan proyek yang tidak jelas, mustahil karena telunjuk ini selalu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Orang yang mengatakan la ilaha menafikan Tuhan yang lain, menetapkan Allah, dan Allah itu bukan cuma nama Tuhan, ilahul ma'bud. Komitmen untuk menyembahnya. Menyembah itu taat aturan. Kata Allah jangan mencuri. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang mencuri. Celaka. As-sariq was-sariqatu faqtu aydiyahuma. Daripada tangan dipakai mencuri, potong aja. Saya enggak ridho kata Allah. Tiba-tiba telunjuk ini berbuat maksiat, mustahil. Kaki yang selalu melangkah pada kebaikan, mustahil bisa melangkah pada yang buruk. Kalau kaki antum selalu digunakan pada yang baik-baik, masuk masjid, digunakan dengan cara yang baik, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, jalannya tenang, tidak pernah angkuh, wala tamshi fil ardi maraha, enggak mungkin bermaksiat. Sambil dengerin drama dari Ustaz Haji Hidayat. Enggak percaya, ada di sini iseng-iseng pakai sendal orang. Iseng aja pakai. Begitu mau dipakai, itu kaki pasti akan kaku. Ini bukan punya saya. Tapi kalau antum nggak pernah gunakan pada yang baik, ini susah diatur. Begitu mau dipakai, itu bukan punya kamu, bukan punya kamu yang itu lebih bagus lagi tuh. Yang itu kali ya. Nah ini sama. Maka lisannya karena sering dipakai dengan kebaikan, baca Quran, diingat keluar kalimatnya. Anda harus masuk Islam dulu, katanya Yesus Banglar. Masuk Islam dulu, baru saya ikuti. Dengan nggak ada apa-apa. Padahal di hadapannya seorang pengusaha, penguasa tampan, punya kekuasaan. Tapi kalimat itu kalau sudah lekat dengan Allah, nggak ada nilainya yang lain. Allah. Bisa kasih luas dong. Maka apa yang dikatakan dari sini? Begitu keluar, ya dia masuk Islam. Tidak ada yang duga. Tidak ada yang duga. Masuk Islam, menikah dengan Nyai Subanglar. Lahirlah kemudian 3 anak kita. Anak pertamanya disebut dengan Walang Sungsang. Ya. Mungkin lahirnya agak sedikit bermasalah ya. 1423. Yang kedua, lahir Rara Santang. Lahir tahun 1426. Yang ketiga, Raja Sengara. Begitu lahir melotot ya. 1427. Raja Sengara. Baik, yang paling menarik semuanya masuk Islam, jelas. Walang Sungsang berubah nama jadi Abdullah Iman. Abdullah Iman. Masya Allah. Perhatikan, ini begitu Islam masuk membawa pedoman kebaikan, jadi baik. Dengan Hindu gak ada masalah, dengan Buddha gak ada masalah. Tiba-tiba masuk Islam dan berubah jadi kebaikan. Tiba-tiba apa yang terjadi, ini yang mau saya tunjukkan. Ini berubah jadi Abdullah Iman. Kemudian ini Rara Santang berubah jadi Syarifah Mudaim. Syarifah Mudaim. Pergilah haji. Saat pergi haji itu, tiba-tiba setelah selesai mau kembali, datanglah seorang laki-laki yang melihat Syarifah Mudaim, kemudian jatuh hati, minta kepada kakaknya Abdullah Iman untuk melamarnya. Maka diizinkan menikahlah kemudian. Menikahlah Syarifah Mudaim dengan seorang laki-laki itu. Namanya siapa? Namanya Syarif Abdullah. Berasal dari Mesir. Maka diboyonglah ke Mesir. Saya simpan dulu di sini. Abdullah Iman kemudian pulang ke Nusantara. Bertemu lagi dengan bapaknya. Setelah pulang, Prabu Siliwangi punya gelar Pamanah Rasa, namanya Menang Rasa. Ditugaskanlah kemudian untuk membimbing daerah. Lihat, mulai membimbing sekarang. Daerah yang sangat kumuh, saking kumuhnya disebut dengan lemah wungkuk. Masya Allah. Di sini ada campuran etnis, dari ada Arabnya, ada Cinanya, ada kemudian orang lokalnya. Tidak ada masalah. Begitu orang Islam datang, kita akan jadi bagus. Oh, mereka campuran. Dalam bahasa lokal disebut dengan caruban yang bercampur. Pekerjaan utamanya ngambil udang. Ya, ambil udang kecil, dibikin kemudian terasi. Pakai air Rebon. Jadi air rebon. Orang bilang sana Cirebon. Jadi Cirebon. Ini adalah wisata hutan. Orangnya caruban, tempatnya berubah dari Cirebon. Ditata dengan baik, jadi makmur, jadi bagus, berhasil di situ. Begitu nilai keislaman dilakukan, haji pulang dari sana, berubah lemah wungkuk yang kotor jadi Cirebon. Etnis yang bercampur, punya kemudian tata usaha yang baik. Caruban asli sampai ke wilayah Lasem. Antum kalau nanti dari Semarang belok ke Demak ke Kudus ke Pati ke Demak ke Lasem. Lasem ini Masjid Agung sekitar nggak terlalu jauh lah ya, 200 meter lah dari Masjid Agung sebelumnya. Ada sebelah kiri arah pantai namanya Caruban. Sampai sekarang Caruban.
Karena ada etnis di situ, termasuk Cina pertama datangnya lewat sana. Karena itu disebut dengan Caruban. Ini lemah bungkuk jadi Cirebon. Yang ini pulang ke Nusantara setelah 20 tahun, bawa anak. Anaknya bernama Syarif Hidayatullah. Maka ketika pulang kemudian diberikan wilayah di Gunung Jati, maka dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Teman-teman sekalian, ternyata di sinilah yang menyebar Islam. Syarif Abdullah ini ternyata anak seorang ulama yang juga berdakwah di Nusantara. Lihat madrasah Nabi, melahirkan seseorang, datang ke Baros, menyebar. Dan di Baros punya keturunan, menyebar lagi. Dakwah. Dari situ muncul kemudian peradaban, kehebatan, kemajuan. Apa yang terjadi di antara saudaranya ini? Syarif Abdullah punya anak namanya Syarif Hidayatullah, menguasai Gunung Jati. Syarif Abdullah ternyata adiknya dari seseorang yang bernama Maulana Ishaq. Maulana Ishaq itu, siapa dia? Itu adalah anaknya Ahmad Jumadil Kubra. Dari Maulana Ishaq itulah kemudian melahirkan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yuk saya turunkan. Kiai Haji Ahmad Dahlan nama asalnya Muhammad Darwish. Dan beliau belajar dengan saudaranya Muhammad Hasim bin Ash'ari. Ya, kemudian pertama kali belajar dengan Kiai Haji Soleh Darat di Semarang, kemudian berangkat ke Mekah belajar dengan Kiai Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dengan Syekh At-Tarmasi belajar di sana, kembali lagi dan Muhammad Darwish berubah jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar, dengan bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Kiai Murtado bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerbak bin Maulana Ishaq. Soal persis dengan beliau mendirikan Muhammadiyah kemudian tanggal 18 November 1912. Soal persis dengan nasabnya Kiai Haji Muhammad Hasyim bin Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari 1926. Beliau Kiai Haji Muhammad Hasyim bin Asy'ari bin Abdul Wahid nama aslinya bin Abdul Wahid bin Abdul Halim. Abdul Halim nama aslinya Pangeran Benawa, dikenal dengan Sultan Hadiwijaya. Bin Abdullah bin Abdul Fattah, dikenal dengan Joko Tingkir. Ya, kemudian bin Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Maulana Ishaq. Ya, Walid Raden Ainul Yakin. Siapa Maulana Ishaq itu? Anaknya Ahmad Jamalul Kubra. Siapa Ahmad Jamalul Kubra itu? Keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir. Ali Zainal Al-Kabir anaknya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin keturunan dari Al-Husain. Al-Husain adiknya Al-Hasan. Al-Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ali bin Abi Thalib suaminya Fatimah Az-Zahra. Fatimah putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ada sampai sekarang. Kalau antum ingin tahu wilayah Ahmad Jamalul Kubra, antum ke Semarang. Dari Semarang ini, di sini suka ada air laut ini ya. Di arah ke Demak. Sini ada flyover. Di sini makamnya, di sini Masjid Ahmad Jumadil Kubra. Warna masjidnya warna hijau, kubahnya warna emas. Di sini ada 3 gerai ATM, CMB Niaga, Mandiri dengan BNI. Sini. Di sini arah ke Demak. Di sini ada Sultan Ageng Tirtayasih, sini ada rumah sakitnya. Di sini kemudian ada terminal. Masih ada. Dan buktinya ada semua. Ada semua. Jelas ya? Kokam belum ketemu, Kokam tenang ya. baru Muhammadiyah. Kokam belum ketemu. Ini tahun 60-an kalau ada Kokam ya. Teruskan dulu. Sabar ya. Bismillah. Nah, jadi intinya teman-teman sekalian, saya ingin turunkan. Ketika itu menyebar, Masya Allah, jadi kesultanan, sultan. Cuman secara singkat, ini kemudian diacak oleh Portugis. Diacak-acak. Habis. Mulai mundur. Kurang lebih 300 tahun kemudian datang VOC. VOC itu bukan negara, cuman kongsi dagang pengusaha hitam, cuman di backup oleh, nah ini ya satu kesatuan yang jadi pemerintahan yang juga zalim, di backup dengan tentara dan sebagainya, akhirnya menguasailah Nusantara itu, dikuasai Nusantara. Bayangkan 300 tahun. Saya ulang, bayangkan. Belum saya ceritain, kan? Wah, segala hal dikuasai. Ya ada yang maju dibunuh, ulama sudah dihancurkan, macam-macam. Ya, maka terjadilah kemudian perjuangan. Dari mulai segalanya. Ya, ada yang bergerak dari mulai ujung sampai ke ujung, dari Aceh sampai ke ujungnya. Mohon maaf, ada muncul, ada Pangeran Diponegoro, ya ada Imam Bonjol dan macam-macam sampai dengan ke wilayah timur. Di mata uang 1000 itu, yang dulu uang 1000. Ada gambar siapa? Fatimura. Siapa nama aslinya? Thomas? Bukan, enggak ada Thomas. Namanya Ahmad, bukan Thomas, Ahmad nama aslinya. Bukan Thomas, awas hati-hati ya. Hati-hati. Ternyata namanya itu bukan Thomas, namanya Ahmad Lusi. Ahmad Lusi seorang kiai, punya pesantren, punya banyak murid. Beliau yang membawa murid-muridnya untuk melawan penjajahan pada saat itu. Pertanyaan saya, kenapa kok tiba-tiba jadi Thomas? Jauhkan dari Ahmad ke Thomas. Kalau disebutkan Thomas, apa yang terbayang? Oh, jangan dulu ke situ. Thomas itu banyak, ada kereta-keretaan, ada mobil-mobilan, ada badminton, macam-macam. Ya, tapi umumnya orang akan berpersepsi lain kalau Ahmad ada yang lain.
disebutkan Ahmad. Apa yang terbayang? Sudah nggak ada yang lain kecuali Muslim. Satu kali disebutkan di Quran, surah ke-61 ayat yang ke-6, paling di sebelah atas. Mimba dismu Ahmad, nggak ada yang lain. Kok tiba-tiba jadi Thomas? Nah ini, antum bisa bayangkan siapa yang bikin sejarah. Dan yang paling hebat adalah setia ini berjuang 300 tahun nggak berkembang. Apa yang terjadi di sini, titik yang mau saya sampaikan, sampai ketemu Indonesia, ya sampai kemudian di akhirnya terbentuk hal-hal kebaikan-kebaikan dengan segala sinergitas sampai ke Kokam, sampai saya ke sini berakhir, ya. Nah, sekarang lihat sini. Bismillah. Api sejarah halaman 347. Posisi paling kanan di sebelah bawahnya. Lihat sini. Setelah semua berjalan dengan luar biasa dahsyatnya, kumpullah kemudian beberapa orang soleh, terkhusus 4 orang. Ada Sayyid Abdurrahman Jaya, ada Sayyid Muhammad, ada Sayyid Sehan, ada Sayyid Al-Fakhri, terkumpul di Tanah Abang, wilayah Tanah Abang sekitaran Krukut. Kumpulnya pada hari Senin Kliwon, tanggalnya 17 Juli tahun 1905, bertepatan dengan 13 Jumadal Ula. Di buku itu salah dituliskan Jumadil Awal, seharusnya Jumadal Ula. Gak ada Jumadi ya, yang ada Jumada. Kamu tahu bedanya Jumadi dengan Jumada? Kalau Jumadi itu orangnya, kalau Jumada itu musimnya. Jumada itu musim gugur, musim kering. Ya kering, jadi saat semuanya sudah gugur, tumbuh-tumbuhan mulai gugurkan daun dan sebagainya, orang menyebutnya Jumada. Ulah tahap gugur pertama, Jumada Tsaniyah tahap gugur yang kedua, sampai muncul musim panas yang luar biasa panas. Ya sampai ke Ramadan puncaknya. Kalau Jumadi itu orangnya, tapi bahasa Arab ya, bukan bahasa Jawa. Jumadi itu orangnya, orang yang kering, ya gugur. Jadi kalau misalnya namanya Hasan misal, tapi kalau diajak senyum susah, kering gitu ya. Nah itu orang Arab bilang enta Jumadi. Masya Allah, gitu ya. Tapi bukan bahasa Arab ya, awas. Pulang-pulang dari sini Jumadi. Masya Allah. kering. Baik. 13 Jumadal Ula tahun 1323 Hijrah. Maka berkumpullah kemudian 4 ulama ini dirumuskan. Kita mau sampai kapan begini? Kita kehilangan pedoman ini karena terpecah-pecah. Maka mereka kumpul berinisiatif untuk mengembalikan pada pedoman utama, hudan tadi. Apa yang salah dari kita? Setelah sebelumnya Jakarta juga pernah belajar dari peristiwa Jakarta. Sebelumnya kan Batavia dikuasai oleh Portugis. Siapa yang mengalahkan itu? Bukan Syarif Hidayatullah. Bukan. Namanya Fathullah. Orang lokal menyebutnya Fatahillah. Portugis menyebutnya Faletehan. Siapa Fathullah itu? Beliau adalah menantu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah punya satu putra, satu putri. Putra pertama bernama Muhammad. Putrinya yang kedua itu menikah dengan Fathullah yang berasal dari Parsi, Samudra Pasai. Ya dari Samudra Pasai. Beliau datang jadikan menantu panglima perang yang luar biasa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat datang kemudian ke wilayah Gunung Jati, di Batavia sedang dikuasai, maka diminta untuk berjuang membebaskan Batavia. Dipimpin pasukan, berwudu, kemudian salat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berangkat pasukannya sehingga bertempur di sana, dan alhamdulillah dengan izin Allah tanggal 2